Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat madrasah. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Apakah membuat tunjangan profesi guru dihapuskan? Nah, ini adalah salah satu topik yang biasanya Bapak Ibu sering tanyakan. Nah, untuk lebih tahu tentang informasi ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten terkait dengan dunia pendidikan. Kita mulai. Kurikulum Merdeka Belajar diagendakan akan diimplementasikan oleh Kemdikbud di 514 kabupaten atau kota dalam 34 provinsi dengan total satuan pendidikan sebanyak 143.265. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi opsi tambahan bagi satuan pendidikan dalam rangka memulihkan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Selain kurikulum 2013 dan kurikulum darurat kurikulum 2013 yang disederhanakan yang selama ini telah digunakan. Untuk informasi tambahan, konsep kurikulum Merdeka Belajar yaitu antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Sedangkan selanjutnya adalah keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Keunggulannya antara lain yaitu yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran akan lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, serta lebih menyenangkan. Yang kedua adalah lebih merdeka. Keunggulan lain dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah dihilangkannya peminatan bagi peserta didik jenjang SMA. Kita ketahui kan Bapak Ibu, jika di SMA itu biasanya ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Namun di kurikulum Merdeka Belajar ini akan dihapuskan peminatan tersebut. Jadi nanti pada kurikulum Merdeka Belajar, anak-anak SMA bisa memilih mata pelajaran yang diminati sesuai dengan bakatnya. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah lebih relevan dan interaktif. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini dilakukan melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Itulah tadi ya Bapak Ibu terkait konsep dan juga keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar. Jam tatap muka dalam kurikulum Merdeka Belajar menjadi lebih sedikit daripada kurikulum 2013, sehingga beban kerja guru pun menjadi berkurang. Nah, ini menjadi pertanyaan adalah, jika beban guru berkurang, apakah tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru dihapus karena terpengaruh oleh jam tatap muka dalam kurikulum Merdeka Belajar? Nah, salah satu syarat atau kriteria guru PNS menjadi penerima tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2022 pasal 4 adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2017 pasal 52, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok 5M berikut ini. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Dalam poin 2, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka dalam seminggu. Jadi syarat untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru, itu baik guru PNS ataupun guru non-PNS harus memenuhi 24 jam tatap muka dalam seminggu. Jika kurang dari 24 jam, maka tunjangan sertifikasinya akan tidak bisa dicairkan. Untuk memenuhi beban kerja guru tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan di luar kelas dapat dikonversi menjadi jam tatap muka. Sehingga dari kegiatan 5M di atas diantaranya 2M dapat dikonversi menjadi jam tatap muka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar jumlah jamnya itu kurang dari 24 jam, nanti dapat ditambahkan melalui kegiatan membimbing dan melatih peserta didik. Nah ini yang nanti akan saya jelaskan. Adapun kegiatan pokok 2M yang dimaksud adalah membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Mengacu PP nomor 19 tahun 2017 pasal 15, tugas tambahan bagi guru dapat berupa menjadi wakil kepala, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi, pembimbing khusus atau tugas tambahan lain di satuan pendidikan. Tugas tambahan menjadi wakil kepala, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dikonversi menjadi 12 jam tatap muka. Kemudian tugas tambahan menjadi pembimbing khusus satuan pendidikan dikonversi menjadi 6 jam tatap muka. Tugas tambahan lain di satuan pendidikan selain yang disebutkan di atas dikonversi menjadi 6 jam tatap muka. Menurut halaman jendela Kemdikbud, kegiatan lain di luar kelas yang masih berkaitan dengan pembelajaran atau pembimbingan siswa juga dapat dikonversi menjadi jam tatap muka. Nah, contohnya ini, misal guru berinisiatif membawa siswa ke pasar untuk mengajari siswa tentang belajar jual beli, perjalanan dari sekolah ke pasar, kegiatan di pasar hingga kembali ke sekolah yang menghabiskan waktu beberapa jam dapat dikonversi menjadi jam tatap muka. Nah, itulah tadi salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Jam tatap muka dalam kurikulum Merdeka Belajar tetap dapat dicapai minimal 24 jam sehingga tidak membuat tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru dihapuskan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu terkait dengan informasi apakah penerapan kurikulum Merdeka Belajar membuat tunjangan sertifikasi atau TBG dihapuskan? Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Kekurangan dari jumlah mengajar ya kan seharusnya seorang guru PNS ataupun non PNS jika ingin menerima tunjangan profesi guru itu kan harus memenuhi 24 jam tatap muka selama 1 minggu. Jika selama penerapan kurikulum tersebut kurang dari 24 jam itu dapat ditambahkan dengan beberapa tugas tambahan yang dapat dikonversi menjadi jam tatap muka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya bagi yang sudah sertifikasi. Nah, itulah tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu di informasi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel saya supaya lebih bersemangat dalam membuat konten pendidikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.